Apabila seorang hamba mengetahui bahwasanya maslahat dunia dan akhiratnya berkaitan dengan sebab yang menyampaikan kepadanya, maka hamba itu sangat bersemangat untuk melakukan sebab tersebut. Pembahasan tentang sabab musabab adalah suatu pembahasan yang sangat penting untuk kita ketahui, untuk kita pahami yang zahir dan yang batin, yang semestinya seorang muslim mempelajari, mencari ilmu tentangnya, terkhusus di zaman ini ketika banyak orang-orang yang salah di dalam masalah akidah sabab musabab. Dari yang jatuh kepada berlebih-lebihan atau yang jatuh kepada sisi meremehkan di dalam sabab musabab. Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani jalan yang benar, jalan pertengahan yang sesuai dengan dalil-dalil naqli dan dalil-dalil akli, sesuai dengan kitabullah dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan akal sehat. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sabab musabab ini jauh dari sisi berlebih-lebihan atau sisi meremehkannya. Maka di sini kita akan sebutkan beberapa kaedah-kaedah penting di dalam memahami dan meyakini serta menetapkan sabab musabab. Dalam bahasa Indonesia sebab musabab atau sebab dan akibat. Yang ini yang akan kita kupas pada kesempatan kali ini, saudara. Beberapa kaedah penting tentangnya. Kaedah yang pertama, Allah menentukan segala sesuatu dengan sebab-sebab. Tapi Allah Maha tidak memerlukan. Allah Maha Kaya tidak memerlukan kepada sebab-sebab yang Allah adakan tersebut. Allah Subhanahu wa taala dengan kebijaksanaannya menentukan sesuatu dengan adanya penyebab. Tapi Allah Maha Kaya tidak memerlukan kepada sebab-sebab tersebut atau kesebaban penyebab tersebut, akan tetapi demikianlah hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala akannya. Makanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menetapkan, kata beliau, tentang adanya sebab ini telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah ribuan dalil, bahkan 10.000 dalil kalau kami ingin sebutkan, kami akan sebutkan. Dan ini bukanlah berlebih-lebihan, kata beliau. Bahkan tidak hanya dalil, bahkan ini juga didukung oleh his, oleh apa yang kita rasa dari fitrah kita, dari akal kita, ya, kita rasakan itu semua dan tidak menolak adanya sebab. Kaedah yang kedua, saudaraku, tidak setiap sesuatu yang terjadi dengan sebab dia tidak mungkin terjadi tanpa sebab. Saya ulang, tidak setiap sesuatu yang biasanya terjadi dengan penyebab, dengan sebab, dia tidak mungkin terjadi tanpa penyebab itu. Kalau kita mengetahui bahwasanya Allah menentukan sesuatu dengan sebab-sebabnya, ketahuilah juga bahwasanya setiap sesuatu yang terjadi disebabkan karena sebab, bukan berarti dia tidak akan terjadi tanpa penyebab itu. Kadang-kadang tidak ada penyebab itu. Contohnya dua orang tua, ya, suami istri, dia adalah penyebab adanya anak.
Akan tetapi Allah menentukan adanya anak tanpa adanya kedua orang tua. Contohnya Nabi Adam. Kemudian Sayyidah Hawa, istrinya Nabi Adam. Ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam tidak ada ayahnya. Begitu pula ontanya Nabi Saleh, enggak ada orang tuanya, enggak ada induknya. Begitu pula kita tahu bahwasanya obat adalah penyebab kesembuhan. Tapi Allah Subhanahu wa taala bisa saja menentukan seseorang sembuh tanpa obat. Tapi bukan berarti kita tidak mencari obat. Tapi bisa saja ada orang sembuh karena tanpa adanya obat. Bukan berarti kita tinggalkan berobat. Dan ini semuanya adalah dalil akan kerububiyahan Allah. Allah menciptakan, menentukan dan mengatur segala sesuatu dan menunjukkan kemahaagungan Allah, sehingga hati-hati kita ini tidak ada yang bergantung kecuali hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak bergantung kepada selainnya. Kaedah yang ketiga, setiap kemaslahatan di dunia dan di akhirat selalu bergantung atau selalu ada kaitannya dengan sebab. Maka oleh karena itu, kewajiban bagi kita untuk melakukan sebab tersebut, untuk menempuh sebab tersebut. Allah Subhanahu wa taala menentukan adanya yang ditakdirkan, dan Allah juga menentukan dan menyiapkan sebab-sebabnya. Allah Maha bijaksana dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang Dia tentukan dari sebab-sebab dalam kehidupan dan hari akhir kita. Apabila seorang hamba mengetahui bahwasanya maslahat dunia dan akhiratnya berkaitan dengan sebab yang menyampaikan kepadanya, maka hamba itu sangat bersemangat untuk melakukan sebab tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz." Bersemangatlah untuk mencari, mengambil apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan engkau lemah semangat. Jangan engkau lemah. Allah Subhanahu wa taala menentukan kebaikan, keburukan, dan setiap penyebab untuk masing-masing keduanya. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan hal itu, Allah menahan dari ju' atau kelaparan sesuai dengan kadar yang dimakan. Allah menutup atau Allah menahan kadar dari haus sesuai dengan kadar minum. Allah menahan kadar dari sakit serta wabah sesuai dengan kadar berusaha untuk berobat dan antisipasi dari terkena penyakit tersebut. Allah juga menahan kadar dari kedinginan sesuai dengan persiapan kita dengan memakai pakaian untuk menahan kedinginan. Allah menahan dari kadar orang-orang yang memusuhi atau apa yang bisa mencelakakan kita sesuai dengan kadar kita menahan atau membela diri. Allah sebagaimana juga ditahan kadar dari dosa sesuai dengan kadar dari taubat dan ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga setiap hamba itu berlari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Dia berlari, setiap hamba berlari dari takdir Allah, suatu takdir menuju takdir Allah yang lain. Karena tidak mungkin terjadi kemaslahatan bagi manusia kecuali dengan hukum Allah ini. Inilah bab yang sangat luas agar kita menyaksikan bagaimana kemahabijaksanaan Allah dan kesempurnaan kerububihan Allah, dan bahwasanya Allah itu memiliki sifat adil, maha lembut
dan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saudaraku, kaidah yang keempat, penyebab itu berefek, tapi dia bukan penentu yang satu-satunya akan sesuatu. Sebagaimana dia juga bukan alamat murni sebagai tanda untuk sesuatu. Ahlu sunnah wal jamaah pertengahan di antara dua akidah yang menyimpang ini. Yang pertama, sebab bukanlah penentu yang menyendiri di dalam menentukan sesuatu yang terjadi. Ya, sesungguhnya ini adalah termasuk dari sebesar-besar tuduhan kepada Allah. Sesungguhnya tidak ada pada makhluk-makhluk Allah sesuatu yang menentukan secara tersendiri menjadi satu-satunya dia sumber atas terjadinya sesuatu. Karena tidak ada yang terjadi kecuali dengan kehendak dan ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana juga sebab bukanlah tanda murni hanya sekedar tanda. Kalau ada terjadi sesuatu mesti tanda ini ada di sisinya. Ini adalah akidahnya orang-orang ahlil kalam yang menyimpang dari akidah ahlus sunnah wal jamaah. Cukuplah perkataan ini kita nilai seperti perkataan para ulama terdahulu, takallama qaumun fi nafyil asbab fa adhaku ahlal uquli ala uqulihim. Sebagian orang ada yang berbicara di dalam meniadakan adanya sebab. Akhirnya mereka membuat tertawa orang-orang yang berakal disebabkan karena akal-akal mereka. Mereka mengatakan, kata mereka, contohnya pisau. Pisau itu menurut mereka kalau terjadi pemotongan sesuatu mesti pisau itu ada di sampingnya. Berarti pisau itu tanda terjadinya pemotongan tersebut. Ya, kata mereka ini tidak berefek. Sungguh ini adalah suatu kebodohan yang jelas sekali, yang bertolak belakang, bertentangan dengan akal sehat kita. Karena masing-masing kita tahu bahwasanya pisau tersebut berefek. Ya. Dan tidak ada walau wujuda li sababin makhluqin yu'thiru ta'thiran mustaqillan. Akan tetapi perlu kita ketahui, walaupun pisau itu bisa berefek, tapi dia tidak berefek secara tersendiri. Harus memerlukan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada satupun dari makhluk Allah yang menjadi penyebab secara tersendiri tanpa kehendak dari Allah. Kaidah yang kelima, saudaraku, kesebaban, ya, sesuatu, ada sesuatu bisa menyebabkan itu tidak secara dirinya sendiri, bukan secara dzatiyah. Karena semuanya itu dia bisa menyebabkan, Allah jadikan dia menyebabkan, bisa berefek, tidak lain adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia sebagai penyebab. Apabila Allah menghendaki, Allah bisa saja menjadikan dia itu tidak berefek walaupun dia penyebabnya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang bisa menghalangi hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Contohnya saja, secara real, api pada asalnya bisa membakar. Akan tetapi ketika Nabi Ibrahim diletakkan di api dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tarik dari api tersebut efek panas dari api. Apa yang Allah kehendaki maka terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Oleh karena itu hati-hati kita ini tidak boleh bergantung kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kaidah yang keenam, saudaraku, wujudu sababi la yujibu husulal musabbab. Adanya penyebab tidak mesti harus terjadi sesuatu yang disebabkan.
Artinya begini, dengan adanya suatu penyebab, dia tidak langsung menyebabkan, kecuali harus ada diikuti yang lain dari beberapa penyebab. Yang penyebab itu akan membantu penyebab ini akan berefek. Tentunya semua dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa saja yang mendukung sebab itu bisa menyebabkan? Yaitu adanya syarat terjadinya, syarat berefeknya penyebab tersebut. Umpamanya obat ini bisa menyebabkan menurut teori ilmiah kalau dimakan, kalau diminum setelah makan. Kalau sebelum makan maka dia tidak menyebabkan kesembuhan menurut teori ilmiah. Itu syaratnya. Kemudian harus juga didukung oleh tidak adanya penghalang. Contohnya obat ini ada kontraindikasi dengan makanan ini dan minuman ini. Kalau seandainya memakan ini maka tidak akan berefek. Dengan adanya ini semua, walaupun sudah lengkap ketiga-tiganya ini, ada penyebab, ya, kemudian syarat penyebab ini bisa menyebabkan dan tidak ada penghalang, ini sudah ada, itu pun juga masih berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap sesuatu, walaupun dia sangat tinggi, ya, walaupun dia sangat berharga, walaupun dia sangat mulia, sesungguhnya dia hanya bagian dari sebab dan dia tidak berefek secara tersendiri, karena yang mengefeki setiap sesuatu secara tersendiri hanyalah Allah satu-satunya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang meyakini di sana ada penyebab yang bisa menyebabkan secara tersendiri terlepas dari kehendak Allah, sungguh dia telah mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selainnya. Dan ini semua adalah sebagai bantahan yang memutus setiap orang yang berkeyakinan seperti ini. Kewajiban bagi kita adalah untuk melepaskan dari hati kita ketergantungan kepada selain Allah, dan agar roja, rasa harap dan rasa takut kita tidak boleh kepada selain Allah, walaupun yang selain Allah itu sangat mulia, sangat tinggi nilainya. Dan ini kalau sampai kita berharap atau takut kepadanya, ini adalah suatu kebatilan. Wala haula wala quwwata illa billah. Kaidah yang ketujuh, saudaraku, la yastaqillu bil ijadi wat ta'thir illa rabbul ibadi subhanah. Tidak ada yang menyendiri di dalam mengadakan sesuatu dan memberikan efek kepada sesuatu kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah inti yang menentukan sesuatu itu secara hakiki. Adapun sebab-sebab yang ada itu semua hanyalah runutan dari skenario yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan untuk terjadinya sesuatu secara hakiki. Adapun yang menentukan intinya adalah kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaidah yang ke-8, saudaraku, at-tawakkul huwa tarkul i'timadi 'alal asbabi ba'da badliha. Adapun yang namanya tawakal adalah meninggalkan bertopang atau meninggalkan dari bersandar kepada sebab setelah kita telah melaksanakan sebab. Sehingga tawakal ini hakikatnya adalah mengandung dua hal, yaitu seseorang melakukan sebab dan setelah itu seseorang bersandar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam suatu perkataan dikatakan ittirabun bila sukun wa sukunun bila idrab. Ketika seseorang bertawakal itu, dia bergerak untuk melakukan sebab, tapi dia tidak tenang untuk bersandar kepada penyebab tersebut. Akan tetapi dia ada ketenangan kepada yang menyebabkan berefeknya penyebab tersebut, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan ihris ala ma yanfa'uk
Wasta'in billahi wala ta'jaz. Bersemangatlah untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah dan janganlah engkau lemah. Artinya kita melaksanakan setiap apa yang kita bisa lakukan selama itu dibolehkan di dalam syariat. Ya, fama 'alal 'abdi illal qiyam bil asbab. Kewajiban kita hanya melakukan sebab tersebut dan hati kita hanya bergantung kepada musabbib, kepada yang menentukan penyebab itu bisa berefek, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala, menyandarkan kepadanya, mengembalikan kepadanya hasilnya, dan inilah yang benar di dalam tawakal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rezeki berupa tawakal kepadanya dengan sebenar-benar tawakal. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh inna rabbi ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara, sidang khutbah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, telah kita dengarkan 8 kaedah Ahlu Sunnah wal Jamaah di dalam perkara sebab dan musabab. Kita sempurnakan beberapa kaedah lagi. Kaedah yang ke-9, ihmalul asbabi laisa masyru'an. Meninggalkan sebab, meremehkan sebab tidak disyariatkan. Ada sebagian orang mengira dengan dia meninggalkan mengambil sebab, ini tawakal katanya. Kesempurnaan tawakal. Ini adalah kesalahan yang murni. Dan ini bukanlah tawakal yang syar'i, dan ini bertentangan dengan ketentuan Allah yang syar'i dan ketentuan Allah yang sesuai dengan ciptaannya. Dan ini bertentangan dengan kemahabijaksanaan Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana ini bertentangan dengan petunjuk Nabi SAW dan petunjuk para sahabatnya dan orang-orang sayyidul mutawakkilin, di antaranya Nabi Muhammad SAW sendiri. Beliau memakai, ketika beliau berjihad, memakai baju besi, memakai helm besi. Beliau juga membuat strategi dengan membuat parit agar musuh-musuh jatuh ke parit ketika menyerang kaum muslimin, maka dikenallah dengan Ghazwatul Khandaq, perang parit. Sebagaimana juga beliau mempersiapkan pangan, bahan makan untuk keluarganya 1 tahun full, supaya jangan sampai keluarganya meminta-minta. Sebagaimana juga beliau mengatakan, firra minal majzumi firaraka minal asad. Berlarilah engkau dari orang yang terkena penyakit lepra atau penyakit yang lain yang sejenisnya, sebagaimana engkau berlari dari asad, dari singa. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah Rasulullah SAW, manusia yang paling kuat tawakalnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, sesungguhnya syariat Allah ini telah menentukan adanya sebab. Barang siapa yang meninggalkan penyebab ini, sesungguhnya orang ini telah mencela syariat. Dan di antara kemahabijaksanaan Allah, Allah menentukan adanya sesuatu dengan sebab-sebabnya. Dan ketika seseorang mencela sebab, berarti dia telah mencela kemahabijaksanaan Allah. Sebagaimana ini juga telah menghilangkan atau menyingkirkan perintah dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah memerintahkan kita mengambil sebab, baik itu sebab agama, sebab duniawi yang bermanfaat. Sehingga tawakal yang sesungguhnya harus mengandung 2 hal, yaitu pertama melakukan sebab dengan anggota tubuh, dan yang kedua mengembalikan hasil dari sebab itu di hati kita, mengembalikannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan sebab itu bisa berefek. Adapun orang-orang yang mereka mengira bahwasanya
sesuatu itu tidak menentukan sehingga mereka meninggalkan sebab, ketahuilah sesungguhnya Allah menentukan sesuatu dengan sebab-sebabnya. Seperti safar, bepergian, tidak terjadi kecuali dengan seseorang berangkat memang meninggalkan tempatnya menuju tempat yang dituju. Sebagaimana seseorang puas dengan air ditentukan dengan dia meminum air. Allah juga telah menentukan adanya anak, dan Allah juga telah menentukan adanya anak tersebut dengan adanya pernikahan. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin sesuatu yang disebabkan, maka dia pun melakukan atau menempuh dengan mengambil sebab. Sehingga di sini perlu kita perhatikan dua hal. Yang pertama, bahwasanya Allah telah menentukan sesuatu, dan yang kedua, Allah telah mengikat sesuatu itu dengan sebab-sebabnya. Kalau sampai ada orang mengatakan nggak perlu kalah kita melakukan sebab itu tidak bermanfaat, kata dia. Ya, nggak perlu kita melakukan sebab itu. Sungguh ini sesuatu yang mustahil secara akal, syar'i, dan juga secara hawas. Artinya anggota tubuh kita menolak itu semua. Kalau dia sampai mengatakan hal ini, tinggalkan sebab, ini kedustaan. Dia sendiri pun tidak mungkin meninggalkan sebab. Dia bernafas, pasti melewati hidung, melewati juga adanya paru-paru yang masih bisa bergerak, bisa masih baik dan sebagainya. Dia bisa melihat, tentunya dengan adanya mata yang masih bisa digunakan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun Islam yang sesungguhnya adalah membahagiakan kaum muslimin dengan menyampaikan mereka kepada kemaslahatan mereka dengan sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Dan orang-orang yang paling celaka di dunia dan di akhirat adalah orang-orang yang paling meniadakan adanya penyebab. Fabil asbabi urifallah biha wa ubid wa biha tuqarribu ilaihil mutaqarraba ilaihil mutaqarribun. Dengan penyebab-penyebab ini Allah bisa dikenal sehingga bisa diibadahi, dengan kita menuntut ilmu, dengan kita bertanya, belajar, dan dengan penyebab ini pun kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya para wali-wali Allah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan ditolonglah orang-orang yang mengikuti perintah Allah tabaraka wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang terakhir, al-i'timadu 'alal asbabi naqsun fit tauhid. Bersandar kepada penyebab adalah kekurangan di dalam tauhid. Kalau seseorang melakukan suatu penyebab, kata dia, nih penyebab saya lakukan, saya minum obat umpamanya, sudah pasti sembuh. Dia bergantung dengan penyebab tersebut. Ini adalah kekurangan di dalam tauhid. Bahkan kesempurnaan tauhid adalah seseorang melakukan penyebab, kemudian setelah itu dia berpaling dari melihat sebab itu setelah melakukan penyebab itu. Inilah kesempurnaan tauhid, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dengan hal ini kita bisa menyempurnakan tauhid kita, menjauhkan dari sedikit pun apa saja yang bisa mencederai atau mengurangi kemurnian tauhid kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan perkataan para ulama terdahulu, al-iltifatu ilal asbabi syirkun fit tauhid. Seseorang yang masih melihat, menoleh kepada penyebab, menoleh kepada sebab, itu adalah suatu penyekutuan kepada Allah, syirik di dalam tauhid. Wa mahwul asbab an takuna asbaban naqsun fil aql. Meniadakan sebab menurut dia bisa menyebabkan, ini kata dia tidak mungkin. Ini adalah kekurangan di dalam akal, enggak sehat akalnya. Wal i'radu 'anil asbabi bil kulliyah qadhun fi syar'i. Adapun seseorang yang berpaling dari mengambil sebab secara keseluruhan, ini tentunya telah mencela syariat. Wa innamat tawakkul al-ma'mur bihi ma yajtami'u fihi muqtada tauhid wal aql wal syara'. Adapun tawakal yang diperintahkan adalah yang terkandung padanya apa yang ditunjukkan oleh tauhid, akal sehat, dan syariat Allah tabaraka wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya dengan kita melakukan sebab,
itu yang bergerak hanyalah anggota tubuh kita. Adapun hati kita hanya bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sambil kita bermotivasi, kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat selalu wahai hamba-hamba Allah, sabda Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz. Bersemangatlah untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah dan janganlah lemah. Fad-dinu kulluhu, agama ini semuanya, yang zahir, yang batin, syariatnya dan hakikat-hakikatnya semua di bawah kandungan, di bawah arti daripada hadis Nabi ini, dan taufik hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu biyadikal khairu kulluhu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana ala man zalamana wansurna ala alqawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma tsabbitna ala tauhid, Allahumma tsabbitna ala tauhid wa sunnah wa amitna ala tauhid wa sunnah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.